Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Terjatuh saat menyeberang ke distrik Asmat, Amiruddin tewas dan jasadnya ditemukan tim SAR beberapa hari kemudian. Membuat lalu lintas macet, puluhan pedagang kaki lima di Manokwari ditertibkan polisi Pamong Praja. Pangdam 17 sebut distribusi bahan pangan dan pakaian ke 3 distrik bencana kelaparan bukan terganggu karena KKB, melainkan karena cuaca. Polisi terus berupaya memberantas peredaran minuman keras di Merauke yang seolah tidak ada habisnya. Belakangan pengedar semakin berani dengan menjual minuman keras kepada anak-anak di bawah umur. Aparat kepolisian bahkan mensinyalir ada sejumlah toko resmi minuman keras yang menjual miras bermerek kepada anak-anak. Kepala Kepolisian Sektor Merauke Kota AKP Yunita Sanawiyah mengatakan akan menindak tegas toko yang kedapatan menjual miras kepada anak-anak. Yunita berjanji akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban. Ada tantangan juga terkait dengan minuman yang ilegal yang mendapatkan izin karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut di mana mereka memakai anak-anak yang masih di bawah umur untuk membeli minuman di tempat-tempat yang legal. Nah, makanya seperti ini kami himbau agar ke depan peran dari pemerintah daerah khususnya dari Satpol PP dapat membantu kami kepolisian untuk melakukan razia di tempat-tempat minuman yang berlegal. Orang tua di Merauke merasa resah dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas karena miras menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit menular HIV mulai menjangkit kalangan pelajar di Merauke. Belum lama ini, Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke menemukan 3 pelajar dan 4 mahasiswa terjangkit HIV. Hal ini sangat memprihatinkan karena penularan HIV sebagian besar akibat hubungan seksual yang tidak aman. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Inge Silvi mengingatkan bahaya HIV yang sudah mulai merambah ke kalangan pelajar. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya di tingkat SMA. Jadi hampir semua sekolah SLTA terutama ya sudah didatangi atau dikunjungi atau disosialisasikan tentang IMS dan HIV sesuai petugasnya dari puskesmas. Ya. Lalu dalam waktu dekat juga kami akan sosialisasi, bahkan mungkin akan melakukan screening HIV di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Merauke. Lalu kegiatan berikutnya yang akan kita bahas lagi adalah kemungkinan memasukkan tentang kesehatan reproduksi, IMS dan HIV untuk program ekstrakurikuler tingkat SLTA. Nah itu mungkin kita akan rencanakan lagi selanjutnya. Dan juga kita akan membentuk Kompas singkatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah. Jadi kita berharap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Merauke itu membentuk tim Kompas. Anggotanya dari mereka juga, dari pelajar juga. Kita akan latih atau berikan sosialisasi. Setelah itu mereka yang akan mensosialisasikan kepada teman-teman pelajar lainnya. Salah satu langkah agar penyakit HIV/AIDS tidak meluas di kalangan pelajar, yaitu membentuk program ekstrakurikuler termasuk pembentukan komunitas Kompas atau komunitas pemberantasan HIV sekolah yang anggotanya adalah siswa sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pelaksanaan pemilu, Pilpres hingga Pileg saat ini masih terus berproses, namun sejumlah pelanggaran muncul. Bawaslu Provinsi Papua Selatan menemukan pelanggaran yang dilakukan parpol dan bacalek di Merauke, seperti pemasangan spanduk dan baliho yang mulai bermunculan di mana-mana, khususnya di kawasan ramai dan padat.
Bawaslu memperingatkan parpol mentaati aturan yang berlaku karena saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga dilarang memasang spanduk dan baliho dengan wajah calon. Kampanye di luar jadwal kampanye itu adalah pelanggaran. Jujur kami sudah menyurat kepada semua partai politik untuk mengingat bahwa saat ini belum masuk pada tahapan kampanye. Memang selama ini ada pemahaman terkait bahwa karena mereka belum ditetapkan sebagai calon, lalu mereka merasa bahwa ya kan saya belum di-SK-kan sebagai calon, jadi dia bisa taruh di mana karena dia bukan siapa-siapa, bisa saja dia tidak jadi calon kan. Tapi begini, pemahaman itu keliru. Kenapa? Karena saat ini yang menjadi peserta pemilu adalah bukan caleg. Ingat bahwa peserta pemilu itu bukan calon legislatifnya, tapi partai politiknya. Jadi kenapa mereka sudah melanggar? Karena caleg itu otomatis terinclude di dalam partai politik, dan partai politik sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi mereka melakukan itu adalah pelanggaran. Pelanggarannya kenapa? Karena mereka adalah bagian dari partai politik dan partai politik adalah peserta pemilu. Tapi kalau parpol belum menyusun kandidat seperti apa? Ini sekarang sudah kasih masuk daftar calon untuk peserta pemilu sebagai calon legislatif, dan itu sudah di sementara dilakukan penelitian perbaikan dokumennya. Jadi ini sudah resmi, mereka sudah dimasukkan sebagai calon dari partai politik. Partai politik sudah mengajukan dengan resmi daftar calonnya. Jadi apapun itu yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Jadi caleg sebagai anggota dari partai politik dia sudah menjadi juga otomatis menjadi peserta pemilu. Jadi dia dilarang melakukan itu sebelum jadwal tahapan kampanye itu berlangsung. Bawaslu memang belum menjatuhkan sanksi kepada parpol, namun seluruh baliho dan spanduk mulai diturunkan di sejumlah tempat. Saat ini wajah bacalek mulai bermunculan di sudut kota Merauke. Mereka berusaha menarik simpati warga, padahal cara mereka mempromosikan diri melanggar aturan kampanye pemilu 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.